Menyimak percakapan. Pada bagian ini, saudara harus menunjukkan kemampuan menyimak percakapan bahasa Indonesia. Ada 4 seksi dalam tes ini. Seksi 1. Nomor 1 sampai 10, soal dan jawaban. Menyimak percakapan. Pada bagian ini, saudara harus menunjukkan kemampuan menyimak percakapan bahasa Indonesia. Ada 4 seksi dalam tes ini. Seksi 1. Nomor 1 sampai 10, soal dan jawaban. Untuk setiap soal di dalam bagian ini, saudara akan mendengarkan sebuah pertanyaan dan pernyataan dalam berbagai keadaan. Kemudian, saudara akan mendengarkan 3 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat yang berhubungan dengan soal tersebut. Simaklah dengan cermat, karena saudara akan mendengarkannya hanya 1 kali saja. Contoh, saudara akan mendengarkan, Anda berasal dari mana? 1. Saya bangun kesiangan. 2. Bulu angsa itu sangat ringan. 3. Saya dari Surabaya. jawaban yang tepat untuk Anda berasal dari mana? adalah nomor 3. Saya dari Surabaya. Oleh karena itu, saudara harus menjawab nomor 3. Sekarang, mari kita mulai seksi 1 dengan soal nomor 1. Tandailah jawaban di atas lembar jawaban yang tersedia setelah saudara mendengarkan pertanyaan. Seksi 1. Pertanyaan dan jawaban. Soal 1. Pukul berapa sekarang? 1. Pukul 1:30. 2. Dia memukul anjing galak itu. 3. Dia berolahraga selama 2 jam. Soal 2. Buah apa yang paling Anda suka? 1. Buat sementara ini saya tidak akan bertemu dengannya. 2. Orang Korea suka makan buah-buahan. 3. Durian yang paling saya suka. Soal 3. Tono dibelikan apa? 1. Tono dibelikan komputer baru. 2. Tono membeli sepeda motor. 3. Tono membelikan saya majalah itu. Soal 4. Saya mohon maaf atas kejadian kemarin. 1. Saya tidak mau berbicara dengan Anda. 2. Tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda. 3. Tidak apa-apa, saya memang masih lapar. Soal 5. Kapan adik Anda meninggalkan Jakarta? 1. Adik saya meninggal dunia di Jakarta tahun lalu. 2. Adik saya meninggalkan Jakarta bulan lalu. 3. Adik saya suka tinggal di Jakarta. Soal 6. Pesawat saya berangkat sebentar lagi. Sementara itu, jalan di tol di sekitar bandara macet total. Sepertinya 1. Saya akan tiba tepat waktu. 2. Saya akan segera berangkat. 3. Saya akan ketinggalan pesawat. Soal 7. Kenapa Anda tidak menghadiri upacara wisuda anak Anda kemarin? 1. Saya makan di restoran itu kemarin. 2. Anak saya tidak pergi kemana-mana kemarin. 3. Saya tidak enak badan kemarin. Soal 8. Apakah dia suami Anda? 1. Bukan, itu kakak saya. 2. Suaminya bekerja di kantor pos.
3. Bukan, suami saya seorang pengacara. Soal 9. Mengapa Maman harus bangun pagi-pagi? 1. Karena dia merupakan seorang pendiam. 2. Supaya tidak terlambat masuk kerja. 3. Ya, saya setuju. Soal 10. Siapa yang lebih gemuk, Maman atau Tengsu? 1. Tentu saja mau. 2. Tengsu yang lebih suka makan gudeg. 3. Maman yang lebih gemuk. Seksi 2. Dialog. Nomor 11 sampai 20. Percakapan. Untuk setiap soal dalam seksi ini, saudara akan mendengarkan sebuah percakapan dua orang. Percakapan itu ditampilkan hanya satu kali saja. Dengarkanlah percakapan tersebut dan bacalah pertanyaan serta kemungkinan jawabannya dengan hati-hati. Kemudian, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Contoh, saudara akan mendengarkan, Maukah jalan-jalan sebentar? baik, tapi bagaimana cuaca sekarang? Dan sekarang bacalah, apa tanggapan perempuan yang paling tepat? 1. Ia tidak menghiraukan nasihat orang tuanya. 2. Tampaknya udara tidak akan membaik. 3. Saya malas pergi makan keluar. 4. Indah pemandangannya. Dari percakapan tersebut, tanggapan paling tepat yang disampaikan oleh si perempuan adalah nomor 2. Tampaknya udara tidak akan membaik. Oleh karena itu, saudara harus memilih nomor 2. Sekarang, marilah kita mulai seksi 2 dengan soal nomor 11. Soal 11. Aga, besok siang kita bisa makan bersama? Maaf sekali, besok siang saya harus mengantar ibu ke rumah sakit. Soal 12. Anda sudah mengerti? Anak kecil pun sudah mengerti, apalagi orang dewasa. Soal 13. Mengapa kami harus menjaga kebersihan, Bu? Supaya saudara sekalian tidak sakit dan selalu sehat walafiat. Soal 14. Liburan ini sebaiknya kita akan pergi ke Pulau Bali. Pemandangannya bagus, pantainya sangat bersih. Asik sekali. Tetapi saya kira usulmu perlu dipertimbangkan lagi, sebab ombak di laut sekarang sedang tinggi. Pergi ke pantai saat ini sangat beresiko. Soal 15. Saya harus pergi ke Pasuruan hari ini. Sayang sekali, mobil saya sedang di bengkel. Kalau tidak berkeberatan, saya ingin ikut menumpang di mobil Anda. Mengapa keberatan? Saya juga ada keperluan di situ. Soal 16. Hai Doni, bagaimana kabar ayahmu? Doakan saja, mudah-mudahan operasinya lancar ya. Soal 17. Bagaimana dengan cuaca di Jakarta? Apakah Sangu juga sudah terbiasa dengan cuaca di Jakarta? Jakarta panas sekali untuk saya, Bu. Saya belum terbiasa dengan cuaca di sini. Tapi saya harus membiasakan diri dengan cuaca di Jakarta, karena saya akan tinggal di sini selama 5 tahun. Soal 18. Mau kemana Ibnu? Kelihatannya sebentar lagi hujan. Tenang saja, sedia payung sebelum hujan. Soal 19. Jika Anda menikah, Anda ingin suami yang bagaimana? Saya ingin suami saya beragama sama, wajahnya lumayan, jujur,
setia, menyukai tenis, dan punya pekerjaan. Soal 20. Saya dengar masyarakat Dusun Sembiran di Bali unik. Benarkah begitu? Ya, benar sekali. Dusun Sembiran terletak di timur laut Pulau Bali. Di desa tersebut, masyarakatnya mempunyai tradisi membuang mayat di bawah pohon. Mereka percaya bahwa mayat orang suci akan hilang dalam waktu 3 hari. Sedangkan mayat orang berdosa tetap di bumi. Seksi 3. Nomor 21 sampai 30. Dialog panjang. Untuk setiap jawaban pada seksi ini, saudara akan mendengarkan sebuah percakapan 2 orang. Percakapan itu ditampilkan hanya 1 kali saja. Simaklah percakapan tersebut baik-baik dan bacalah pertanyaan beserta 4 kemungkinan jawabannya dengan hati-hati. Kemudian, tentukanlah mana jawaban yang paling cocok untuk pertanyaan tersebut. Sekarang, mari kita mulai seksi 3 dengan soal nomor 21. Soal 21 sampai 22. Amel, sebentar lagi kan Lebaran. Katanya kalau Lebaran banyak makanan ya? Betul. Pada hari Lebaran, umat Islam biasanya membuat masakan khusus. Masakan khusus? Ya, masakan khusus pada hari Lebaran. Setiap menjelang Lebaran, umat Islam sibuk membuat masakan khusus di rumahnya. Makanan khusus apa saja untuk masakan Lebaran? Namanya ketupat dan lemang. Ketupat itu dibuat dari beras, dibungkus dengan daun kelapa muda. Kemudian dimasak di dalam air. Soal 23 sampai 25. Sakit apa, Pak? Saya sakit di bagian punggung, Dok. Punggung saya sakit sekali. Apalagi kalau saya mau berdiri. Oh, begitu. Baik, silakan berbaring. Saya akan memeriksa Bapak. Bagaimana, Dok? Tenang saja, tidak apa-apa. Anda hanya terlalu capek. Untuk sementara ini, lebih baik Anda tidak mengangkat barang-barang yang berat. Sekarang saya akan membuat resep untuk Anda. Obatnya harus diminum pagi dan malam. Baik, Dok. Terima kasih. Soal 26 sampai 27. Minggu yang lalu saya telah menerangkan tentang cara menulis tulisan ilmiah. Angga, Saya, Pak. bisa Anda jelaskan rencana penulisan makalahmu? Saya berencana menulis tentang Masjid Agung Demak. Saya akan menulis tentang ini untuk lebih memperluas pengetahuan saya tentang kerajaan Islam di Jawa. Sampai sekarang, apa yang Anda ketahui tentang Masjid Agung itu? Saya belum tahu banyak sekarang. Oleh karena itu, saya ingin menulis tentang Masjid Agung Demak itu. Menulis makalah itu bukan karena Anda tidak tahu lalu Anda menulis makalah. Anda harus betul-betul tahu tujuan penulisan karya ilmiah. Soal 28 sampai 30. Amelia, apa kabar? Sudah lama menunggu ya? Tidak juga. Kegiatan saya hari ini khusus menemanimu. Wah, terima kasih ya. Ayo kita masuk. Maaf, punya kartu perpustakaan Universitas Indonesia? Ya, ini. Tetapi teman saya ini bukan anggota perpustakaan UI. Dia tinggal di Medan. Saya menemaninya mencari bahan penelitian. Oh, begitu. Tidak apa-apa. Untuk temannya bisa menggunakan ini, kartu anggota sementara yang bukan anggota perpustakaan Universitas Indonesia. Terima kasih. Amel, besar sekali perpustakaannya. Iya,
Kabarnya, perpustakaan ini termasuk perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Wah, hebat sekali ya! Kamu mau mencari bahan apa? Kesusastraan atau kebudayaan? Saya mau mencari bahan kesusastraan daerah. Kalau begitu, kita tanya dulu ke petugas perpustakaan di mana tempat buku-buku tersebut berada. Baiklah. Seksi 4. Nomor 31 sampai 50. Pernyataan singkat. Pada soal berikut, saudara akan mendengarkan pernyataan singkat. Setelah setiap pernyataan, saudara akan mendapatkan beberapa pertanyaan. Saudara akan mendengarkan pernyataan tersebut hanya satu kali saja. Sedangkan, pertanyaan tersebut tercantum dalam lembaran soal dan tidak akan dibacakan. Oleh karena itu, setelah mendengarkan sebuah pernyataan, bacalah pertanyaan-pertanyaan yang ada beserta 4 kemungkinan jawaban untuk setiap pertanyaannya. Lalu, tentukanlah salah satu jawaban yang paling tepat. Sekarang, marilah kita mulai dengan seksi 4 dengan soal nomor 31. Soal 31 sampai 32. Pip! Maaf, saya sedang tidak ada di tempat. Silahkan tinggalkan pesan Anda setelah nada ini. Pip! Nanda, aku sedang berpikir untuk ikut ekstrakurikuler. Bagaimana kalau kita ikut klub Mapala, yaitu mahasiswa pecinta alam? Tapi aku mau ikut klub seni juga. Kamu ada ide? Kalau kamu ada ide, segera hubungi aku ya. Terima kasih. Pip! Soal 33 sampai 35. Ia mulai hendak menangkap Dayang Sumbi. Dayang Sumbi melarikan diri, tetapi karena sang kuryang tangkas, akhirnya ia hampir tertangkap. Tiba-tiba, Dayang Sumbi menghilang dan menjadi sebatang pohon bunga yang sangat harum baunya. Sang kuryang sangat marah karena Dayang Sumbi yang hampir tertangkap menghilang. Ia menendang perahu yang hampir selesai. Perahu itu terlempar dan terbalik. Itulah yang menjadi gunung Tangkuban Perahu yang berbentuk seperti perahu terbalik. Soal 36 sampai 38. Hari ini, rombongan kami berencana meliput fasilitas Singapore Airlines Engineering Company atau SIAEC. Dari ruang pelatihan, Mr. George mengajak kami melihat hanggar-hanggar yang berfungsi sebagai bengkel pesawat. Sekali lagi kami harus melalui pos pemeriksaan yang ketat. Tidak seperti bayangan kami tentang bengkel yang kusam dan penuh tumpahan oli, hanggar-hanggar SIAEC benar-benar bersih. Deretan burung-burung besi raksasa yang berkilap-kilap berjajar di hanggar utama seluas 20.000 meter persegi. Soal 39 sampai 41. Kemajuan yang diperoleh Korea bukan hanya telah mendatangkan kemakmuran pada seluruh masyarakat bangsa Korea saja, tetapi lebih dari itu telah mengembalikan kepercayaan diri pada bangsa Asia pada umumnya, bahwa Indonesia pun mampu untuk maju dan mengejar ketertinggalan. Bahkan, pada suatu saat, dalam hal-hal tertentu, negara Garuda ini akan dapat mengungguli bangsa lain yang telah lebih dulu maju dari negara ini. Kemajuan Korea yang relatif pesat ini terus terang saja telah membuat banyak orang berdecak, terpukau seperti melihat keajaiban sebuah mukjizat. Para pakar bertanya-tanya, resep apa gerangan yang telah membuat bangsa yang berubah menjadi negara dan bangsa yang makmur?
Soal 42 sampai 44. Berjudi adalah perbuatan yang tercela, baik dipandang dari kehidupan keluarga maupun kehidupan masyarakat. Berjudi sama sekali tidak bermanfaat. Justru sebaliknya, berjudi sering mengakibatkan kehidupan keluarga seseorang menjadi berantakan dan kehidupan masyarakat menjadi kacau. Seorang penjudi akan mempertaruhkan uang dan harta bendanya untuk mengejar kemenangan. Namun, kemenangan itu seringkali hanya menjadi bayangan saja. Yang terjadi justru kekalahan demi kekalahan. Mungkin kemenangan kecil pernah diperoleh seseorang penjudi, tetapi kemenangan itu tidak sebanding dengan kekalahan-kekalahan yang menimpanya. Soal 45 sampai 47. Pip. Maaf, saya sedang berada di luar rumah. Silakan hubungi beberapa saat lagi atau tinggalkan pesan setelah nada berikut. Pip. Kak, tolong jemput aku di sekolah ya. Tiba-tiba saja perut saya mual, mau muntah dan aku tidak sanggup lagi berjalan pulang. Dokter sekolah bilang saya terkena kram perut. Dokter juga menyarankan agar saya segera dirawat di rumah sakit agar penyakitnya tidak bertambah parah. Cepat datang ya, Kak. Soal 48 sampai 50. Hal paling menonjol dalam cita-cita meraih persatuan itu adalah kerelaan mereka untuk menyetujui bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Para pemuda rela meninggalkan bahasa mereka demi bahasa persatuan. Bahkan, pemuda-pemuda Jawa yang dikenal fanatik dengan bahasa adiluhungnya rela memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Demikianlah persatuan ada sebelum negara dan pemerintah Indonesia ada. Sumpah Pemuda menciptakan persatuan Indonesia sebelum pemerintah Indonesia mengusahakan persatuan. Itulah realitas sejarah. Ini akhir ujian menyimak percakapan.